penghapusan jurusan di SMA. IPA, IPS, bahasa sudah ditiadakan. Loh, kok bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun berada? Hari ini bersama dengan saya Setia Furqan Khalid. Dan hari ini kita akan bahas tema yang menarik lagi tentang pendidikan ya. Ramai diperbincangkan tentang penghapusan jurusan di SMA. IPA, IPS, bahasa sudah ditiadakan. Loh, kok bisa ya? Saya tahun 2006 masuk ke SMA dan di sana kelas 2 kalau nggak salah sudah mulai ada penjurusan ya, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 saya lupa lagi. Kelas 3 deh kalau saya. Nah, sekarang bahkan ada yang pernah kelas 2 gitu ya atau kelas 11 gitu sampai juga ada yang kelas 10 gitu dan akhirnya ditiadakan. Ini bagus atau enggak sih? Ya, baik. Ketika saya baca di beberapa literatur tentang penghapusan ini, ujung-ujungnya adalah siswa disuruh untuk memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan jenjang karir yang ingin dicapai. Dengan kurikulum merdeka, jadi anak-anak diperbolehkan untuk memilih, kalau nggak salah katanya ada 7 pilihan mata pelajaran untuk menunjang. Misalnya gini, orang yang nanti ingin kedokteran, dia nggak harus ngambil fisika sama matematika. Cukup misalnya kimia dan juga biologi gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu hal positif kalau menurut saya. Positif. Cuman, masih ada cuman ya. Kita bahas dulu deh ya. Kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik sahabat sekalian, ini fenomena ya. Apakah Anda orang tua siswa, apakah Anda juga siswa ya. Kemarin dengan polemik dari mulai UN dihapuskan ya, terus juga carut marut PPDB ya. Hari ini kita menyaksikan lagi ada penghapusan ya. Dari kurikulum merdeka ini ada penghapusan jurusan. Sebenarnya sih gini, niat awalnya pasti bagus, positif ya, bahwa anak itu difokuskan pada jenjang karir yang diinginkan. Karena dalam penelitian, ini nanti boleh dicantumkan gitu ya, ada 80% mahasiswa yang salah jurusan. Itu bisa jadi karena ada penjurusan terlalu saklek di SMA. Ya misalnya dia IPA, IPS, bahasa. Saya pernah ya bahas satu sesi, mungkin belum di YouTube gitu ya, bahwa banyak banget anak-anak yang dia dicekoki dengan mata pelajaran yang banyak banget, dia harus sukses dengan nilai yang banyak, padahal itu wasting time. Itu adalah mata pelajaran yang nggak akan dipakai di kehidupan. Ya, bahkan di jenjang karirnya. Misalnya nih, dia anak pertanian, ujung-ujungnya dia dapetin karir di perbankan, kan nggak nyambung ya, belajarnya apa ya, terus ujung-ujungnya jadi apa gitu. Ini carut marut teman-teman semua ya. Boleh nanti bisa diskusi di kolom komentar betul atau enggak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya bukan cuma mata pelajaran yang harus ditiadakan, yang tadi maksudnya apa, penjurusan yang harus ditiadakan, tapi yang terpenting lagi harus ditambah kurikulum. Apa yang harus dimasukkan? Kurikulum kemandirian dan kepemimpinan. Yang ini tak pernah diajarkan di dunia, ya di bangku sekolah sampai kuliah. Seperti ini, sederhana. Hari ini fenomenanya, banyak laki-laki yang takut menikah. Coba nanti kita lihatkan lagi grafiknya gitu ya. Gimana angka pernikahan dalam 4 tahun terakhir kalau tidak salah itu turun luar biasa. Apakah ada sangkut pautnya dengan pendidikan? Ada. Laki-laki hari ini banyak yang susah cari pekerjaan. Kenapa? Bukan nggak ada kerjaan. Lowongan kerja mungkin ada, tapi yang punya spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sedikit. Misalnya nih, industri butuhnya orang yang dia bisa programming di level A misalnya. Tapi kebanyakan lulusan itu di level C. Belum lagi attitude-nya bukan attitude yang siap kerja, tapi attitude yang ingin cari uang. Sehingga belum apa-apa pas ditanya mau gaji berapa, ya Pak 8 juta lah, kan saya lulusannya dari lulusan sekolah ternama ya, dan juga ya minimal 8 juta lah Pak. Padahal skill nggak ada, kepemimpinan belum teruji.
Apa yang terjadi? Banyak sekarang orang-orang, ya sampai ini penelitiannya lagi, 9,9 juta Gen Z nganggur. Ya, udah diperparah dengan ekonomi, banyak sekarang pabrik-pabrik yang tutup, ya. Banyak juga industri-industri yang gulung tikar, diperparah juga dengan ekonomi global. Tapi udahlah, kita nggak usah ngomongin itu. Ngomongin diri sendiri. Kita kalau sebagai seorang lulusan nih, apakah kita sudah punya kualifikasi yang dibutuhkan di industri belum? Kalau Anda desainer, seberapa hebat sih Anda desain? Ya, seberapa ahli Anda dalam menggunakan misalnya Canva, Photoshop, Corel atau apapun juga misalnya. Anda videographer, apakah Anda cuma bisa CapCut atau Anda bisa Adobe Premiere, Anda bisa juga ya macam-macam gitu ya. Nah, ini kan tentang spesifikasi, tentang portofolio ya. Yang itu seringkali di sekolah itu tidak disiapkan. SD, SMP, SMA, kita dicekoki dengan pelajaran dan harus dapetin nilai. Tapi prakteknya kurang. Ketika kuliah sama, cuman konsep, pemahaman. Akhirnya ketika lulus dari S1, lulus dari SMA, gak punya skill yang mumpuni untuk terjun langsung di dunia industri. Maka ada tuh yang namanya magang dulu 6 bulan, ada yang magang 1 tahun, wasting time dong berarti. Untuk apa Anda kuliah 4 tahun misalnya? Untuk apa Anda SMA atau SMK juga 3 tahun? Kalau nggak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Atau kalau Anda mau jadi pengusaha, ini jauh lagi nih. Kalau mau jadi pengusaha, udah punya belum ilmu tentang manajemen SDM, manajemen marketing, udah tahu belum tentang finance, udah tahu belum bagaimana mengelola orang, mengelola uang, bagaimana berani menawarkan, bagaimana packaging produk. Jauh. Maka jangan salahkan kalau sekarang banyak lulusan, banyak orang-orang yang harusnya sudah siap menikah di usia 23, 24, 25, 27, itu menunda pernikahannya. Karena apa? Sistem pendidikan kita tidak menyiapkan orang yang skillful, yang mandiri, yang bisa berkarir dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya merepotkan orang tua, ujung-ujungnya juga akhirnya mereka kebingungan. Sampai ada film, $1 million kalau nggak salah, Before Grandma Died. Coba nanti, takut saya kata-katanya salah ya. Itu ada film di bioskop yang nyeritain tentang seorang anak di luar negeri tentunya, gitu ya latarnya. Yang itu harusnya dia bekerja, senangnya main game, tapi akhirnya terinspirasi dari temen ceweknya yang itu dia dapat uang banyak karena merawat pamannya. Akhirnya dia merawat neneknya dengan harapan nanti dia dapetin warisan, dia dapetin uang yang banyak dari grandmanya, dari neneknya gitu. Apakah yang kayak gitu banyak? Orang-orang yang sekarang berharap orang tuanya segera meninggal supaya nanti harta warisannya langsung untuk dirinya. Saking susahnya pekerjaan kah? Atau ternyata mentalnya yang sudah kena. Yang harusnya anak muda itu kreatif, inovatif, cerdas. Anak muda penuh gairah. Tapi karena tadi sistem pendidikan kita tidak menyiapkan orang yang mandiri, yang punya jiwa kepemimpinan, akhirnya mentalnya kerdiu. Boleh diskusi. Ini mungkin juga jadi kontroversi, tapi ini adalah keresahan saya ya. Saya punya kelas jodoh, ternyata banyak wanita yang sudah siap menikah di usia yang sudah cukup matang, tapi ternyata laki-lakinya banyak yang belum siap. Kenapa? Karena katanya dia strawberry generation lah, karena ternyata dia sandwich generation lah, dia harus punya orang tua yang harus dibiayai dulu, harus ada adik yang harus dibiayai dulu, sehingga dia akhirnya menunda pernikahan. Kenapa tadi? Ya karena mungkin skillnya kurang. Yang kedua, yang paling penting lagi, karena dia belum punya kematangan mental yang bagus. Nah ini buat teman-teman semua gitu ya. Buat pertama orang tua siswa. Yang kedua, kalau Anda adalah siswanya. Atau yang ketiga, Anda adalah pemerhati pendidikan. Ini harus jadi evaluasi kita bersama. Oke deh, berarti sekarang sekolah cuman bisa tentang menghilangkan IPA IPS. Itu aja udah good, itu udah bagus. Saya nggak bilang itu jelek, itu udah bagus. Itu udah salah satu cara untuk perubahan. Tapi menurut saya masih kurang.
harus ada yang harus ditambah, yaitu kurikulum kemandirian, ya, kurikulum financial literasi. Anak-anak harus melek tentang uang. Anak-anak harus ngerti bahwa ketika dewasa, dia sudah tidak bisa bergantung sama orang tua. Hari ini banyak orang yang nikah dinikahkan, sekolah disekolahin, kuliah dikuliahin, nikah juga dibiayain, udah nikah masih ngerepotin, bahkan punya anak, anaknya dititip ke orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan salahkan mereka, karena mungkin kita yang salah mendidik, atau kurikulum pendidikan kita yang harus diperbaiki. Saya Steve Nurlin. Silakan Anda bisa komen menurut Anda seperti apa pendidikan Indonesia. Setujukah Anda dengan konsep yang saya tawarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.